Halo, Assalamualaikum. Hai Bunda, apa kabarnya? Kenalkan saya Wilma. Kali ini saya akan mengelola keuangan dengan gaji 10 juta per bulan. Kayak gini uangnya Bunda, lumayan ya, banyak juga ya. Kalau lihat uang nih kayaknya senang aja gitu ya. Baik Bunda, kali ini kita akan mengatur keuangan gaji 10 juta per bulan dengan menggunakan metode 50-30-20. Sebenarnya metode mengelola keuangan itu ada banyak loh Bun. Ada metode Kakeibo, metode amplop, metode budget jar, metode 50-30-20, metode anggaran bola salju, metode bagi dua, metode menggunakan aplikasi. Kan sekarang banyak tuh aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh para moms untuk mengelola keuangannya. Dan aplikasi ini tidak berbayar loh Bun. Nah, kali ini kita akan mencoba mengelola keuangan gaji 10 juta dengan menggunakan metode 50-30-20. Salah satu dari 100 orang paling berpengaruh di dunia versi majalah Times, yaitu yang bernama Elizabeth Warren, mempopulerkan metode ini pertama kali. Atur penghasilan dengan metode 50-30-20 ini mudah dilakukan oleh semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari orang yang berpenghasilan tinggi sampai orang dengan gaji minim. Nah, oleh sebab itu, metode ini bisa menjadi alternatif dalam perencanaan keuangan. Sederhananya begini Bun, metode 50-30-20 ini akan mengalokasikan pendapatan Bunda sebesar 50% untuk kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan pokok ini adalah kebutuhan yang paling penting di kehidupan Bunda. Kalau Bunda tidak memenuhi kebutuhan ini bisa bermasalah banget gitu kan. Karena ini adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk menunjang kehidupan Bunda. Nah, berikutnya 30% untuk memenuhi keinginan pribadi. Kita juga setelah kebutuhan pokok kita penuhi, kalau masih ada sisa, kita gunakan 30%-nya untuk keinginan pribadi. Dan kemudian 20%-nya kita sisihkan untuk tabungan. Nah, 50% dari kebutuhan 50% kebutuhan pokok kita dari gaji 10 juta ini sekitar 5 juta. Kemudian 30% dari 10 juta untuk keinginan ini sebesar 3 juta dan 20%-nya untuk investasi yaitu sebesar 2 juta. Nah, kita akan membagi 50% kebutuhan pokok. Untuk apa? Untuk apa aja sih kebutuhan pokok 50% ini? Nah, Bunda terlebih dahulu harus memerincikan kebutuhan apa aja yang Bunda butuhkan selama 1 bulan. Tentunya yang pertama yang kita butuhkan itu adalah listrik. Ya, listrik zaman sekarang ini kayaknya udah nggak ada deh Bun. Orang yang nggak pakai listrik, semua pakai listrik. Nah, kemudian kebutuhan pertama yaitu listrik. Yang kedua, wifi. Yang ketiga, air. Yang keempat, SPP anak-anak. Yang kelima, beras, gas, air galon, minyak goreng. Kenapa minyak goreng sekarang dimasukkan dalam kebutuhan pokok? Karena emang minyak goreng penting itu gitu ya. Umumnya kita masak itu menggunakan minyak goreng. Lebih banyak menggoreng-goreng daripada menggunakan rebus-rebus ya, biasanya begitu. Kemudian belanja bulanan dan belanja mingguan. Biasanya nih Bun ya, kalau bunda-bunda yang berpenghasilan 10 juta per bulan, itu listriknya dia rentang 500.000 ke atas atau ya di bawah itu sedikit lah. Biasanya begitu. Orang yang sudah memiliki gaji 10 juta ke atas itu biasanya rentang listriknya tuh di antara 500.000. Kemudian wifi-nya 350.000 dan airnya sekitar 100.000. Kalau seandainya listrik ini bisa dihemat, ada sisa, Bunda bisa membuat tabungan ya Bun. Bunda bisa sisihkan untuk tabungan. Mana tahu bulan depan
lebih besar dari yang bulan sekarang, jadi bisa diambil dari uang itu. Air 100.000 normal Bun ya, biasanya segitu ya. Kemudian SPP anak-anak 1 juta. Ini kalau anak-anaknya sekolah di swasta Bun ya. Tapi kalau seandainya swasta, tapi yang swasta yang tidak mahal ya. Tapi kalau seandainya anak-anaknya sekolah di tempat yang mahal, tentu lebih mahal lagi. Tapi kalau budgetnya 10 juta per bulan, saya rasa SPP anak dengan 1 juta per bulan itu udah standar ya. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kemudian beras 150.000, gas air galon 200.000, minyak goreng 100.000, dan belanja bulanan 1 juta, belanja mingguan 1.600.000, 400.000 kali 4. Jadi per minggunya itu Bunda mengeluarkan 400.000. 400.000 itu lumayan ya Bun ya. Kalau Bunda pandai-pandai membuat food preparationnya dalam 1 minggu, insya Allah itu cukup. Mungkin berlebih. Karena di sini anggaran 10 juta untuk 4 orang ya, 2 anak, suami istri ditambah 2 anaknya. Oke, 50% kebutuhan tadi sekitar 5 juta sudah kita alokasikan. Nah, kebutuhan ini seandainya ada yang kurang bisa subsidi sulang Bun ya. Misalnya listriknya 550.000, Bunda bisa ngambil di belanja bulanannya 50.000. Atau nanti listriknya cuma 4,5 berlebih 50.000, Bunda tabung dulu. Nanti kalau seandainya belanja mingguannya kurang bisa dipakai yang mana yang berlebih. Nah, selanjutnya kita masuk ke 30% yaitu keinginan. Nah, 30% keinginan ini adalah hal-hal yang Bunda inginkan. Setelah kebutuhan pokok sudah terpenuhi, nah saatnya sisanya yang 30% bisa Bunda gunakan untuk keinginan Bunda. Apa aja sih keinginan Bunda? Banyak ya. Nah, di keinginan ini kita akan memasukkan zakat di dalamnya Bun ya. Kalau nggak ada keinginan biasanya zakat kita masukkan ke dalam keinginan Bun ya. Biasanya ada nih zakat itu dimasukkan ke dalam apa ya, sedekah gitu ya, sedekah, zakat. Tapi kita anggap itu adalah keinginan Bun ya, keinginan untuk beramal. Nah, jadi zakat ini kita masukkan ke dalam keinginan yang 30%. Kalau 10 juta itu zakatnya 2,5%, itu sekitar 250.000 Bun ya. Kemudian keinginan kita yang lain adalah memberi orang tua kita ya, memberi orang tua kita atau mertua kita. Nah, 1 juta mungkin anggaran yang standar ya, bisa lebih dari itu Bunda kasih, bisa kurang, tapi untuk budget kali ini kita kasih 1 juta karena itu udah pas. Kemudian untuk liburan, Bunda boleh liburannya sekali 1 bulan dengan standar 1 juta, atau weekend 4 kali dalam 1 bulan. Setiap weekendnya kita mengeluarkan pengeluaran sebesar 250.000. Bisa makan-makan keluar 250.000 4 orang, saya rasa cukup Bunda ya. Kemudian Bunda punya keinginan untuk membeli pakaian baru. 500.000 untuk 4 orang mungkin kurang, karena pakaian anak-anak itu biasanya lebih mahal daripada orang dewasa. Nah, ini uangnya kalau seandainya kurang disimpan dulu Bun. Termasuk ini elektronik baru yang pengen dibeli, perabatan rumah yang pengen dibeli itu 250.000. Kalau ini kan kurang kecil dananya, ini ditabung dulu, disimpan dulu. Tapi ini udah dikhususkan untuk memenuhi keinginan kita untuk elektronik baru atau pakaian baru, jadi disimpan dulu. Nah, 30% keinginan yaitu sebesar 3 juta telah kita alokasikan dengan pas ya. Kalau seandainya keinginannya ada yang lain, boleh diapain lagi, diatur lagi. Yang penting budgetnya tidak boleh lebih dari 3 juta. Selanjutnya nih Bun, penting banget ya, 20% investasi. Hal yang paling penting terlebih dahulu di dalam perencanaan keuangan yaitu menyediakan dana darurat. Apa Bunda sudah punya dana darurat? Kalau sudah punya, boleh lanjut investasi selanjutnya. Tapi kalau belum punya dana darurat, hal pertama yang harus Bunda lakukan adalah mempersiapkan dana darurat. Bagaimana mempersiapkan dana darurat? Tadi kan Bunda ada nih kesempatan 20% untuk investasi. 20%-nya itu sekitar 2 juta rupiah. Nah, 2 juta rupiah ini bisa Bunda tabung di dalam rekening bank, atau Bunda belikan ke dalam logam mulia atau reksadana. Kalau membeli reksadana
cukup ya uangnya, karena reksadana mulai dari 100.000 ada. Tapi kalau logam mulia 2 juta dapat ya, 1 gram, 2 gram mungkin dapat ya, 1 gram lebih ada ya. Nah, Bunda, kalau seandainya Bunda pengen logam mulianya yang lebih besar, Bunda tabung dulu, masukin dalam rekening dulu. Kalau sudah cukup uangnya baru beli logam mulia yang beratnya lebih besar. Tapi kalau mau beli reksadana juga bisa, dengan nilai 100.000 udah bisa, apalagi 2 juta ya. Oke Bunda, sudah selesai ya kita membuat budgeting kita. Ya, saatnya kita melanjutkan ke pembagian budgeting kita ini ke dalam amplop-amplop. Nah, kalau Bunda punya dompet pintar, Bunda bisa memasukkannya ke dalam dompet pintar. Tapi kalau Bunda tidak punya dompet pintar, nggak apa-apa, masukkan ke dalam amplop saja. Satu amplop ini harganya cuma Rp1.000 saja. Oke, kita masukin dulu nih. Aduh, ini hal yang paling menyenangkan deh, membagi-bagi duit ke dalam amplop. Megang duit itu menyenangkan Bunda ya. Duit cash yang dipegang di tangan itu lebih menyenangkan daripada duit yang ada di bank. Karena yang di bank tuh tidak bisa kita rasakan, tetapi yang ada cash di tangan itu nikmat banget rasanya Bun. Oke, listrik 500.000 kita masukin dulu ya. Nah, ini buat uang listrik. Kemudian wifi 350.000. Kalau seandainya Bunda nggak menggunakan wifi, berarti Bunda membeli kuota ya. Jadi dicukup-cukupkan kuotanya 1 bulan, sekeluarga itu cukup ya 3,5. 350.000 termasuk banyak ya. Ini kalau masih bisa dihemat, bagus ditabungkan Bunda ya. Kemudian air 100.000 ini normal ya. Kalau kurang bisa subsidi silang dengan pengeluaran lain yang berlebih. Kemudian SPP kakak dan SPP adiknya 1 juta ini untuk 2 orang anak Bunda ya. 1 juta itu standar ya. Kalau seandainya ini berlebih, ditabung lebihnya Bunda ya. Kalau seandainya kurang, boleh subsidi silang dengan pengeluaran yang lainnya. Bunda-bunda, jika ada di antara Bunda ingin dibantu cara mengelola dan mengatur keuangannya sesuai gaji atau penghasilan yang Bunda dapatkan per bulan, silahkan komentar di kolom komentar. Beritahu kami berapa total penghasilan Bunda per bulan, pengeluaran Bunda secara terperinci, dan keinginan atau tujuan Bunda mengelola keuangan itu apa aja. Misal Bunda pengen bikin rumah, pengen haji, bayar hutang. Kalau saya bayar hutang, Bunda harus sebutkan berapa hutangnya dan jangka waktunya tinggal berapa lagi. Kami akan membantu membuatkan atau mengelola keuangan Bunda secara berbagai metode ya, dengan berbagai metode yang mungkin mudah buat Bunda lakukan. Nah, kalau metode 50-30-20 ini termasuk metode yang sangat mudah dilakukan oleh bunda-bunda karena kita mudah membaginya. Dan itu sangat proporsional. Nah Bunda, untuk mendukung channel ini jangan lupa ya, kami minta like-nya, subscribe-nya, dan di-share ke teman-teman Bunda yang lain. Misalkan Bunda punya teman nih yang gajinya 10 juta juga, sama kayak Bunda nih, Bunda bagi-bagiin ya video ini. Atau misalkan Bunda gajinya di atas 10 juta, 20 juta misalnya, Bunda boleh komentar di kolom komentar. Nanti kami bantu lagi pengaturan keuangannya. Sebenarnya gaji kecil, gaji besar ini tergantung mengelolanya ya Bun. Kadang ada orang yang gajinya ratusan juta tapi tetap aja habis per bulannya karena tidak dikelola dengan baik. Dan juga ada yang gajinya cuma 5 juta per bulan, tapi karena dia pandai mengelolanya, dia punya tabungan. Nah kadangkala makin besar penghasilan, gaya hidup orang ini juga makin besar. Tapi kalau seandainya kita pandai mengatur keuangan, walaupun gaya hidup kita mulai meningkat, tabungan kita juga mulai meningkat, begitu. Oke, ini kita udah sampai membagi keuangannya sampai memberikan kepada orang tua dan mertua, yaitu 1 juta. Ini standar ya. Kalau seandainya ada lebih, boleh ditambah lebih. Weekend, liburan ya, kita butuh liburan Bun ya. Kalau nggak liburan bisa mumet. Selanjutnya pakaian baru 500.000. Ini kalau seandainya belum digunakan bulan ini,
boleh ditabung dulu, dikumpulin dulu, atau Bunda cuman belanjanya nanti di saat lebaran. Nah, kalau lebaran kan setahun lagi, berarti udah terkumpul nanti 6 juta. Lumayan loh Bun, 6 juta untuk 4 orang bisa dapat baju banyak ya. Kemudian beli HP baru, elektronik baru ya, 250.000. Nah, Bunda ingin menambah perabot, misalkan 250.000 ini terlalu kecil, nah ditabung dulu. Kalau nilainya udah cukup, baru deh dibeli elektroniknya. Nah, sisa 2 juta untuk dana darurat. Sebenarnya tabungan tuh seharusnya di awal, tapi kita meletakkannya di bawah nggak apa-apa. Yang penting ada ya yang kita investasikan. Dana darurat 2 juta. Alhamdulillah semuanya sudah dibagi-bagi. Senang banget nih bagi-bagi ini. Tinggal menggunakannya sesuai rencana yang kita rencanakan. Oke Bunda, terima kasih banyak ya udah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah Bunda. Assalamualaikum.